mungkin kalau bisa di-vlog ya. Saat ini Pak Simon yang dari Brawijaya yang menemukan ini, yang membuat ini, mengambil sampel dari sini, yaitu penelitian dari Walur. Bagaimana Walur nanti bisa bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Saya akan kirim ke Brawijaya, ke Malang sana, untuk diteliti. Jadi nanti orang bisa laku, iles-iles juga laku, Walur juga laku. Semuanya nggak ada yang rugi. Ya, tadi yang saya tanyakan pada Mas Bro itu Walur. Ya. Kemudian 300 per kilo itu harga tepungnya. Andikan warga itu yang beli terus diproses menjadi olahan makanan, apakah mampu makanan itu dijual di lingkungan daerah masing-masing? Karena harga tepungnya sudah tinggi. Ini perlu dipahami. Saya sudah uji coba beberapa olahan, mulai roti, mulai jelly, mulai martabak, terus apalagi kemarin lontong, undi-undi, terus bakso. Kita uji coba dari tepung ini. Alhamdulillah semuanya bisa. Cuma yang membedakan ya ini. Dikira kalau di Indonesia kita modifikasi ini agar kita bisa menjangkau daya beli dan kita ya nggak rugi. Akhirnya kita mempunyai komposisi sesuai kemarin kita uji di sini. Dari seluruh bahan yang akan kita buat, misalnya haji, itu dari total bahan baku itu tadi kita kurangi yang 20%. Yang 20%-nya adalah dari tepung. Jadi tidak semuanya bahan haji itu dari tepung. Tidak semuanya lontong itu dari tepung. Tetap ada yang dari berasnya, tetap ada komposisi lain untuk melengkapi. Karena sifatnya tepung porang adalah mengenyalkan dan mengembangkan. Itu sifatnya. Jadi tidak punya rasa. Nah, ini yang mencoba nggak punya rasa sama sekali. Nggak ada rasanya. Hambar. Tapi begitu ditaruh dalam suatu komposisi sebuah olahan, dia akan mengenyalkan. Aku ngarani. Apa jenis bahasanya? Kenyal. Terus mengembangkan. Misalnya pentol bakso itu biasanya saat itu dari 30 bisa menjadi 50. Mengembang. Biasanya roti kok dari ukuran rada cilik tapi bisa dari gede. Ini setengahnya kayak formalin. Apa jenisnya? Murah. Itu bisa mengembang. Terus untuk harga segini berapa nih? Itu sebenarnya kemarin karena itu sampel, itu kalau dipatok dari sana per satu bungkusnya ini 180 atau 175 lah ya. 400 gram nih? 400 gram, setengah kilo lah, hampir setengah kilo. Hampir setengah kilo. Setengah kilo kurang harganya 750. 175. 175. Ya, ini untuk di toko-toko terdekat sudah ada kah? Belum ada. Belum ada ya. Ini cuma sampel lah Mas ya. Yang nanti kan kita ambil ya langsung ke perusahaan. Atau di Ambipro. Karena Indonesia sendiri belum bisa membuat. Belum ada pabrik yang mampu memisahkan. Terus lagi yang lebih menarik adalah saat ini sudah booming dan masyarakat harus tahu bahwa sana dari beberapa olahan porang ini, dari tepung porang ini sudah muncul di Indonesia, yaitu berupa beras. Yang ini sekarang trending ya. Karena pesanan beras saja ada 50 kilo beras dari porang. Padahal itu 1 kilonya beras harganya kemarin saya jual berapa? 250.000 per kilonya beras. Tapi mudah. Ada petunjuknya. Misalnya ini 1 kilo, ada petunjuknya, cara masaknya di Magicom bagaimana. Wis garek mususi dicam Magicom. Warnanya putih persis beras asli, aman. Tapi bahannya dari porang. Asli porang. Asli porang ya. Asli porang. Terus dia akan bertahan sampai 2-3 hari. Enggak mampu. Orang mampu. Enggak mampu. Enggak kayak padi ya. Ya, rasanya kayak apa ya? Kayak ketan kayak rada piye ya menteraya jenenge. Enak. Lah, ini yang trending adalah untuk bahan diet. Yang waris pesan ke kita ada 50 kilo itu dari mereka yang ingin diet. Nah, satu hari hanya makan ini sekali, terutama yang di Eropa. Umur 40 ke atas mereka makanan nasi yang dari porang. Satu hari hanya makan sekali, tapi nggak pernah lapar. Jadi kuat, awet warak ya, katanya yang di Eropa. Tapi yang di Indonesia yang sudah menguji dari tepung porang ini, mereka terutama ada teman saya yang dari Surabaya,
itu turunnya gratis pol. Dulu orangnya gemuk, akhirnya konsumsi dari berasnya orang turun sampai jauh. Kemarin datang ke sini ya pangling, turunnya sangat jauh. Itu akhirnya beli lagi, saya ingin kurus lagi Mas, saya ingin diet lagi. Dan kesehatannya lebih malah apes malah tengginang, karena mungkin biyen iku gemuk ya. Basa guru malah enteng, malah tengginang. Serat tinggi tapi kadar gulanya rendah. Terus lagi ini yang perlu kita bahas juga, selain kita budidaya porang, harus ada terobosan lain di Indonesia ini, bagaimana dari olahan ini bisa berjalan. Petani bisa merasakan hasil taninya lewat olahan makan-makan di beberapa daerah sesuai ciri khasnya. Ponorogo senengane mie ben gawe mie, makin senengane bakso atau pecel ben gawe pecel. Itu nanti akan kita nggak ketergantungan pada negara lain. Di saat dolar turun seperti saat ini, Indonesia sudah mandiri. Andai kan ada pabrikan. Kemarin kita diskusi dengan beberapa tokoh asosiasi di Jakarta, bahwasanya kita akan mengusulkan di pemerintah ada pabrikan baru yang akan muncul mengolah hasil porang. Mengolah hasil porang. Misalkan akan dibuat bahan lem, bahan cat, bahan insektisida, bahan untuk kosmetik, bahan lain-lain yang lebih banyak lagi. Ini Indonesia kalau sudah muncul pabrikan seperti itu akan menguntungkan petani, akan lebih mudah perputaran keuangan, petani juga berhasil, pengusaha juga berhasil, kita nggak tergantung pada negara lain. Setelah ini akan terjadi, ini juga masih rencana kita dengan pemerintah, mereka yang pemakai negara Eropa yang terbesar, harga kita yang akan menentukan, atau kita yang karena punya harga, tidak akan ada mainan-mainan lagi. Nah, seperti ini, Cina turun, Jepang turun, Thailand turun, kita harus mengikuti karena kita harus kirimnya ke sana. Apa kalau sini sudah mandiri, kamu berani harga berapa? Kamu minta harga berapa? Kita yang menawarkan. Yang lebih kita harus disyukuri, Indonesia adalah masuk kualitas terbaik dunia, orang terbaik dunia dan terbesar dunia. Ini yang harus diakui. Mungkin itu